Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang isomerization of like naphtha. Di sini kita beranggotakan Alma Risti Wijayanti, Jaka Dwi Prayogo, Denny Aristoni, Zara Setviara Agung, Ahmad Fiyandi, dan Yuni Slaroni. Next. Sebelumnya saya jelaskan tentang apa itu isomerization of light naphtha. Isomerisasi adalah proses di mana parafin rantai lurus cahaya dari ron rendah C6, C5, dan C4 diubah dengan katalis yang tepat menjadi rantai bercabang dengan jumlah karbon yang sama dan angka oktan yang tinggi. Naphtha terhidrogenasi HTN menjadi nafta berat antara 90 sampai 190 derajat Celcius yang digunakan sebagai feed untuk reformasi satuan. Nafta ringan C5 80 derajat Celcius digunakan sebagai feed ke unit isomerisasi. Ada dua alasan untuk fraksinasi ini. Yang pertama adalah bahwa hidrokarbon ringan cenderung hidrocrack di pembaharu. Yang kedua adalah hidrokarbon C6 cenderung membentuk benzena pada pembaharu. Bensin spesifikasi membutuhkan nilai benzena yang sangat rendah karena karsinogeniknya berefek. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang termodinamika isomerisasi. Reaksi isomerisasi sedikit eksotermik dan reaktor bekerja di mode kesetimbangan. Tidak ada perubahan dalam alat dan dengan demikian reaksi tidak terpengaruh oleh perubahan tekanan. Konversi yang lebih baik adalah dicapai pada suhu yang lebih rendah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mengoperasikan reaktor pada 130 Celcius atau 260 Fahrenheit akan memberikan hasil yang baik. Dalam angka ini, tingkat konversi ke isoparafin diukur dengan peningkatan RON. Parafin daur ulang secara substansial meningkatkan konversi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan reaksi isomerisasi. Nah, isomerisasi adalah reaksi reversibel dan sedikit eksotermik. Di sini N-parafin menjadi I-parafin. Konversi ke isoparafin tidak selesai karena reaksinya konversi ekuilibrium terbatas dan itu tidak tergantung pada tekanan tetapi bisa ditingkatkan dengan menurunkan suhu. Namun beroperasi pada suhu yang rendah akan menurunkan laju reaksi. Untuk hal ini katalis yang sangat aktif harus digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny. Mengenai katalis isomerisasi, ada dua jenis katalis, yaitu standar PT diklorinasi alumina dengan kandungan klorin tinggi yang dianggap cukup aktif, dan kedua itu adalah katalis PT zeolit. Nah, mengenai katalis isomerisasi standar, jadi katalis alam bifungsional ini terdiri dari alumina yang sangat terklorinasi, yaitu 8 sampai 15% Ci2, bertanggung jawab atas fungsi asam katalis. Platina disimpan sebesar 0,3 sampai 0,5% pada matriks alumina. Platinum di kehadiran hidrogen akan mencegah pengendapan Crookes sehingga memastikan tinggi aktivitas katalis. Reaksi dilakukan pada suhu rendah sekitar 130 derajat Celcius atau 266 derajat Fahrenheit untuk meningkatkan hasil ekuilibrium dan menurunkan klorin elusi. Katalis isomerisasi standar sensitif terhadap kotoran seperti jejak air dan belerang yang akan meracunin katalis dan menurunkan aktivitas. Untuk alasan ini, bahkan harus dihidrogenasi sebelum isomerisasi. Selanjutnya,
karbon tetraklorida harus disuntikan ke dalam pakan untuk mengaktifkan katalis. Tekanan hidrogen dalam reaktor akan menghasilkan dalam elusi klorin dari katalis sebagai hidrogen klorida. Untuk semua alasan-alasan di atas, katalis zeolit akan dikembangkan karena tahan terhadap kotoran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara. Di sini saya akan menjelaskan tentang katalis zeolit. Zeolit adalah silico-aluminates mengkristal yang digunakan untuk memberikan asam berfungsi untuk katalis. Partikel logam platinum diresapi pada permukaan zeolit dan bertindak sebagai pusat transfer hidrogen. Zeolit katalis ini dapat menahan kotoran dan tidak memerlukan pretreatment pakan, tetapi memiliki aktivitas yang lebih rendah, dan dengan demikian reaksi harus dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada suhu 250 derajat atau 482 derajat Fahrenheit. Perbandingan kondisi operasi untuk proses alumina dan zeolit ditunjukkan pada tabel. Jadi dalam tabel terdapat beberapa operasional kondisi dengan besarnya PT klorin alumina katalis dan PT zeolit katalis. Jadi saat operasional kondisi temperatur PT klorin alumina katalis itu beroperasi pada temperatur 120 sampai 180 derajat Celcius. Sedangkan pada PT atau zeolit katalis itu beroperasi pada temperatur 250 derajat Celcius sampai 270 derajat Celcius. Dan operasi pressure dalam satuan bar untuk PT klorin alumina katalis itu beroperasi pada 20 sampai 30 bar. Sedangkan PT zeolit katalis beroperasi pada 15 sampai 30 bar. Dan untuk spec velocity itu PT klorin alumina katalis itu beroperasi pada 1 sampai 2 hour pangkat minus 1. Sedangkan pada PT zeolit katalis itu beroperasi sama dengan PT klorin alumina katalis, yaitu 1 sampai 2 spec velocity. Sedangkan untuk operasi kondisi H2 atau hidrogen karbon PT klorin alumina katalis beroperasi pada 0,1 sampai 2 mol, sedangkan PT zeolit katalis itu beroperasi pada 2 sampai 4 mol. Untuk operasional kondisi produk RON itu PT klorin alumina katalis beroperasi pada 83 sampai 84 row number. Sedangkan PT zeolit katalis itu beroperasi pada 78 sampai 80 row number. Next. Next, then. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Hasil isomerisasi. Hasil reformat dari isomerisasi nafta ringan biasanya sangat tinggi, lebih besar dari 97 weight%. Hasil tipikal diberikan dalam tabel. Komponen C3 menghasilkan 0,348 weight%, IC4 menghasilkan
weight persen, NC4 menghasilkan 1,770 weight persen, C5 plus menghasilkan 97,261 weight persen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunus. Oke, baik. Nah, untuk contoh berikut ini adalah 3L5.6 yang mana nafta ringan dengan berat spesifik 0,724 digunakan sebagai pakan ke unit isomerisasi pada tingkat 100 kmol per hour. Temukan komposisi produk. Solusinya uplink pedoman hasil tabel, komposisi produk disajikan dalam tabel berikut. Nah, untuk feed product ada C3, IC4, NC4, C pangkat plus 5 dan tot. Dan ada untuk fraksinya di mana untuk feed product C3 untuk fraksi masanya 0,348 dan untuk hasilnya 251,9 kg per hour. Dan untuk feed product IC4 dengan fraksi massa 0,619 dan untuk hasilnya 448,2. Dan untuk feed product berikutnya adalah NC4 yang dimana untuk fraksi masanya itu 1,770 dan untuk hasilnya 128,5 dan yang terakhir C plus 5 untuk fraksi massa 97,261 dan untuk hasilnya 70,417 dan untuk total semuanya adalah 72,399. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.